lagi karena memang ini merupakan rangkaian yang biasa dilakukan dalam rangka proses perhelatan rekrutan calon. Saya meminta kepada para bakal calon untuk memaparkan visi misinya dulu dicapai atau ditindaklanjuti oleh bakal calon bupati dan juga memunculkan calon terbaik yang tentunya nanti akan sama-sama kita munculkan dalam rangka pemilihan kepala. DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat menyambut baik. Akan mengadakan fit and proper test. Mari kita mengucapkan rasa syukur pada hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul untuk melakukan fit and proper test, menyampaikan visi misi untuk Kabupaten Cirebon yang kita cintai dan kita banggakan. Bapak Ibu yang saya cintai dan saya banggakan, sedikit saya sampaikan Bapak Sekjen bahwa saya kemarin menjabat jadi wakil bupati dan sekarang sudah menjadi masyarakat biasa. Kemarin akhir masa jabatan saya di tanggal 17 Mei tahun 2024. Dan pada hari ini saya ingin menyampaikan visi dan misi untuk Kabupaten Cirebon ketika Allah menakdirkan saya untuk memimpin Kabupaten Cirebon yang kita cintai dan kita banggakan sama-sama. Bapak Ibu yang saya cintai dan saya banggakan bahwa visi dan misi saya ke depan mewujudkan Kabupaten Cirebon menjadi kabupaten yang maju. Ya. Baik, Ibu Ketua, hari ini agendanya apa? Hari ini agendanya fit and proper test bakal calon bupati dan wakil bupati yang sudah mendaftarkan melalui Partai Demokrat yang kita sudah buka penjaringannya sejak tanggal 4 April sampai 30 April. Ternyata masih berlanjut Mas Bonbon, tidak bisa di stop. Sampai hari ini pun tadi sudah 12 yang mendaftar. Hari ini baru 8 orang yang bisa hadir. Ada satu yang memang WA langsung ke saya bahwa beliau sudah haji. Dan mengingat mekanisme di Partai Demokrat kita ada pemberian surat tugas dan itu ada batas waktunya sampai tanggal 25 Juni, sehingga saya mempercepat untuk fit and proper test pada hari ini dengan 12 kandidat yang sudah mencalonkan di Partai Demokrat, sehingga berharap dari 12 ini kita sudah muncul dan ada bupati dan wakil bupati yang bisa diusung dari Partai Demokrat. Yang kedua, karena kami juga sudah punya koalisi, yang pertama yaitu koalisi Gerindra Demokrat dengan Golkar, lalu kemarin kita deklarasi lagi ditambah dengan adanya PKB, saya rasa wadah ini sudah cukup untuk segera mengusung calon bupati dan wakil bupatinya. Karena apa? Kalau kita berempat hanya sekedar koalisi ngumpul-ngumpul tanpa ada muncul salah satu bakal calon bupati dan wakil bupati yang kita usung, khawatir di tengah jalan kita malah tidak bisa berlayar. Sehingga kemarin kesepakatan 4 partai kita akan segera mengusulkan nama-nama untuk didiskusikan di sekretariat bersama. Barangkali itu. Kira-kira hasil nanti pengumuman pastinya kapan? Pengumuman pastinya kita tidak langsung dari Partai Demokrat, tetapi nanti pengumuman itu sudah gabung dengan partai koalisi. Jadi siapa yang dimunculkan dari Partai Demokrat, diusulkan siapa, nanti kita ada sekretariat bersama, disitulah yang akan kita diskusikan bersama. Karena tujuan utamanya adalah menang. Kalau surat tugas itu untuk siapa? Surat tugas untuk yang mendaftar di Partai Demokrat. Semua berarti, semua calon? Semua calon bisa mendaftarkan surat tugas. Tujuan utamanya adalah untuk menjaring koalisi dengan partai lain, sehingga misalnya dari salah satu kandidat yang sudah mendaftar di Partai Demokrat itu dia bisa berkoalisi yang
empat, utamanya yang 4, ini mereka bisa berkoalisi dengan 4 partai ini. Soal ke masing-masing partai yang 4, apakah bisa menerima dari para calon yang sudah mendaftar di Demokrat, karena ini sudah beririsan ya. Ada beberapa calon yang sudah beririsan mendaftar juga di partai lain seperti ke Gerindra. Kalau Golkar memang tidak membuka pendaftaran, sehingga yang membuka pendaftaran adalah Gerindra dan Partai Demokrat. Dari beberapa pendaftar ini, Bu, ada juga yang mendaftar di luar partai koalisi. Apakah pendaftar itu menjadi catatan? Ya, tentunya pasti. Kan kita tidak mungkin berlayar sendiri, apalagi Demokrat dengan 4 kursi. Kita koalisi ini yang nanti kita bahas bersama, ada sekretariat bersama, nanti dimunculkannya bukan dari Demokrat. Kita hanya salah satu tahapan penjaringan ini yang nanti diusulkan oleh Demokrat ini. Nanti kita tetap diskusi dengan ketiga partai lain. Yang mendaftar keluar koalisi, mendaftar ke koalisi di luar koalisi tidak masalah ya, selama memang mereka juga kan nanti melihat elektabilitas ya, elektabilitas dari survei yang nanti kita juga akan mintakan kepada para calon, mereka melakukan survei untuk elektabilitasnya, misalnya koalisi dengan partai apa atau wakilnya dengan siapa, itu kita serahkan mekanismenya ke masing-masing calon. Mas Andrew, melihat tadi pemaparan dari para calon bupati dan wakil bupati yang daftar di Demokrat seperti apa? Ya tentunya memang fit and proper test ini sudah saya sampaikan tadi bukan hanya sekedar seremonial, tetapi ini adalah menjaring sejauh mana pemahaman para calon kepala daerah ini terkait dengan visi misi yang akan mereka lakukan apabila memang mereka ditugasi untuk menjadi calon kepala daerah mewakili koalisi yang terbangun. Seperti itu. Jadi saya melihat tadi cukup positif, banyak gagasan-gagasan sangat berimbang, dan tentunya tidak hanya menjadi sebuah gambaran saja, tetapi kalau misalkan memang nanti mendapatkan penugasan, tentunya akan ada finalisasi visi misi yang sesuai dengan RPJPD daripada pemerintah daerah Kabupaten Cirebon ke depan. Meskipun ini ada beberapa nama yang dianggap sebagai tokoh besar dan terdemokrat, ini tanggapannya seperti apa? Intinya kita sudah sampaikan bahwa Kabupaten Cirebon ini merupakan kabupaten dengan jumlah pendaftar terbanyak, dan ini bisa terjadi karena memang Ketua DPC sudah membangun komunikasi yang baik. Jadi tadi sudah tersampaikan Koalisi Indonesia Maju, Demokrat, Gerindra, dan Partai Golkar plus PKB ini kalau misalkan bisa berlayar 27 kursi, tentunya ini menjadi magnet yang sangat baik. Keberadaan para tokoh besar inilah nanti yang akan kita bahas bersama di dalam tataran koalisi, sehingga fit and proper test ini untuk mengukur keseriusan dari para bakal calon kepala daerah. Nanti kita lihat siapa yang paling berpotensi tentunya untuk bisa mendapatkan surat tugas dari Partai Demokrat. Artinya gabungan dari partai ini, kalau kita lihat tadi ada beberapa yang mendaftar juga di Gerindra, kemudian juga mendaftar di Partai Demokrat. Nanti kalau memang sudah ada kesamaan antara 3 partai ini, misalkan plus PKB, nanti kita akan mix siapa yang di depan, kemudian siapa yang jadi nomor 2. Bisa jadi disepakati yang mendaftar di sini, kemudian mendaftar di Gerindra, itu yang bisa istilahnya menjadi nomor 1-nya juga. Bisa jadi misalkan dari Golkar yang di depan. Tentunya itu akan dibahas secara bersama, tentunya menggunakan proses yang kita sama-sama tahu. Kita punya survei untuk mengukur elektabilitas dan popularitas calon, karena memang bukan hanya 27 kursi, tetapi potensi menang yang kita hitung. 27 kursi tentunya ini potensi besar dan kita tidak bisa lengah. Maka yang harus dikejar adalah tadi bagaimana memenangkan kontestasi Pilkada 2020. Untuk survei sendiri kapan penjelasannya? Survei sedang dibangun ya di masing-masing tataran. Kemungkinan besar sebelum penentuan rekomendasi nanti yang akan diusulkan bulan Juni ini kita akan sudah mulai survei. Maka tentunya kami berharap semua proses penjaringan di masing-masing partai ini juga sudah bisa rampung, sehingga nanti para kandidat ini juga bisa dibicarakan secara bersama, kemudian nanti siapa yang akan mewakili daripada keempat partai koalisi ini. Karena memang ini merupakan rangkaian yang biasa dilakukan dalam rangka proses perhelatan rekrutan calon. Saya meminta kepada para bakal calon untuk memaparkan visi misinya
Mungkin singkat saja. DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat menyambut baik dan juga memunculkan calon terbaik yang tentunya nanti akan sama-sama kita munculkan dalam rangka pemilihan kepala. Perlu dicapai atau ditindaklanjuti oleh bakal calon bupati. Oke, sekali lagi Bu, bergandingan tangan boleh? Baik, untuk sesi ini karena memang ini merupakan rangkaian